Kalau sering bertengkar maka akan semakin akrab. Dasar egois. Sok memikirkan orang lain, pikirkan dirimu sendiri. Apa maksudmu bicara begitu? Hah? Sudah tidur sana, aku tidak ingin bicara denganmu. Kenapa mati lagi? Iya, maaf. Biar kuulangi. Punya partner bodoh sepertimu, bagaimana kau bisa menang? Jangan marah padaku ya. Ini? Ayo teruskan lagi. Tuan Ci, uang cukup kan? Jangan seperti yang sebelumnya, tidak bayar saat kau kalah. Itu perbuatan tidak baik. Ya, tenang saja. Aku tidak akan kalah. Pasang yang benar. Suamiku, anakmu di dalam sedang dimarahi, kau masih tertawa. Lalu di mana rasa empatimu itu? Orang berecek itu mempermainkan anakku. Jangan khawatir, nanti akan kucari ibu anak itu. Aku menang. Kau ini bicara apa? Begitu melihat Lu Yichu, kau seperti tikus melihat kucing. Napas pun tidak mampu. Jika aku dan Luo Yichu akan menjadi satu keluarga, aku akan mentraktir kalian semua di restoran yang mahal. Iya. Lawan, ayo lawan lagi. Sebelah kiri. Hati-hati. Sebelah sini. Iya, sebelah situ. Hati-hati. Pukul. Hah? Delayering segmen tengah. Apa? Kau, hei, Mau pergi kemana kalian? Chen Lu, tunggu dulu. Kamu kemana? Delayering segmen tengah. Batalkan seluruh agen. Kita akan menjalankan revolusi e-commerce. Iya, baiklah. Mesin penjual otomatis super online. Terobosan pasar B2B, B2C, O2O. Semua model bisnis e-commerce ada di setiap sisi dunia. Produk yang dihasilkan langsung dipilih oleh pembeli. Menawar otomatis, memilih otomatis, pengiriman otomatis. Dengar, bos. Perusahaanmu akan berbisnis seperti ini. Produk revolusi. Kau bilang apa tadi? Chen-Lu sekarang berdiri di persimpangan Kota Yiwu di Provinsi Zhejiang, negara Tiongkok. Memberi penghormatan kepada Bill Gates dan Steve Jobs. Xiaotan, kau saksi mata dan juga partnerku. Chai Xiaotan saat ini ada di sini di Kota Yiwu di Provinsi Zhejiang, negara Tiongkok. Memberi penghormatan kepada Bill Gates dan Steve Jobs. Juga memberi penghormatan kepada Bos Chen Lu. Konsep yang jenius. Jenius. Apa bisa kau ulangi lagi? Karena aku tidak mengerti. Tapi aku tetap mendukungmu. Temanku, ada sebuah berita. Setelah mendengar, kau pasti tertarik. Baiklah, cepat katakan, jangan buang waktu. Gudang transit di luar negeri Ruan Wengxiong akan dijual. Bagaimana aku bisa tahu? Dia mencari perusahaan hubungan masyarakat, termasuk perusahaanku. Qingtao Media, 13 gudang di luar negeri sedang mencari pembeli. Iya, aku tahu. Tetap berkomunikasi. Wah, kakak, bermain catur tidak boleh menyesal. Oh ya, maaf aku kalah. Aku kalah bermain. Baiklah, besok kita lanjut lagi. Ya, baiklah. Paman kedua. Ya. Ayo, duduklah, duduk. Ayo. Paman kedua.
Kapan Paman akan kembali? Banyak hal yang harus diselesaikan dan menunggu keputusan Paman. Aku suka tempat ini. Aku bisa mencium aroma dedaunan dan hujan. Kalian tidak punya ingatan. Tapi aku, setiap kututup mataku, aku kembali ke kenangan masa kecilku. Dan aku tumbuh dari kecil di luar negeri. Jadi aku tidak memiliki perasaan seperti itu. Tapi kau harus kembali ke tanah asalmu. Siapapun pasti akan ada di bawah nantinya. Aku mengerti. Aku dengar kau akan menjual gudang di Eropa. Iya. Aku terlalu lelah dengan kerja perusahaan yang tidak maksimal. Sampai saat ini pun tidak ada kemajuan apa-apa. Keponakanmu ini jadi merasa malu. Gudang luar negeri yang paling kuat. Yang di Amerika Utara, yang kedua di Eropa. Dubai juga sangat maju. Hanya di Eropa Timur dan Asia Tengah yang tidak gampang. Aku ingat dulu Paman sering memberitahu aku. Tapi aku terlalu sombong, tidak mau mendengarkan Paman. Dan sekarang, malah kebalikannya, aku akan membujukmu. Waktu sudah berubah, kau harus mengerti jalur sutra baru. Ini adalah strategi negara Tiongkok. Ini juga kesempatan yang baik untuk kita. Kenapa kau malah ingin menyerah? Coba katakan. Jalur sutra baru merupakan hal yang bagus. Tetapi ini hanya teori, terlalu banyak faktor yang tidak jelas. Jadi aku merasa aku tidak perlu mengambil risiko sebanyak ini. Kau terlalu menganggap enteng semangat Tiongkok. Kami sudah pernah melewati ini. Tapi kau adalah pemimpin di dalam keluarga. Paman kedua hanya membantumu untuk berpikir. Kak, aku punya ide yang jenius. Kau ingin tahu? Jangan bilang jenius di internet dan kau bangga dengan dirimu. Bukan, cara berpikirku luar biasa. Dengar ya, mesin penjual otomatis super online. Suruh saja manajer Lee bagian operasional. Sebelum ini dimulai, mampir dulu ke kantorku dan bawa proposal akuisisi. Dia sudah menerobos pasar B2B, B2C, O2O. Dan semua model bisnis e-commerce, Kak. Produk dipilih langsung oleh pembeli. Bukankah aku sudah bilang padamu sebelumnya, ruang pameran di Korea membutuhkan satu alat. Cepat kirim ke sana. Kak, kau dengar tidak apa yang kukatakan? Kau bilang apa? Kelahirannya sangat berarti. Dia layering segmen tengah. Selanjutnya adalah gudang dan juga pengiriman, Kak. Ya baiklah. Tanya saja si Oli apa kau sudah mengirimkan pot bunga itu. Baiklah, cepat sedikit ya. Kau mau apa? Aku sudah bicara berkali-kali pada kakak, tapi kakak tidak mau mendengarkan. Yang kau bilang mesin penjual otomatis jenisnya seperti yang ada di mall. Kau ini terlalu hina, ini di internet. Oh, maksudku hanya dengan memencet telepon atau mengklik mouse saja, lalu barang akan dikirim. Benar begitu kan? Kau terlalu merendahkan orang lain. Wangsu, dengarkan adikmu. Aku tidak tahan mendengar dari dapur. Dia emang begitu, Bi. Dengar, aku mengerti. Yang dimaksud Chenlu adalah saling berkoneksi antara pagar dan mesin penjual otomatis. Tapi, apakah sekarang masih ada pagar? Baiklah, aku tidak ada waktu untuk semua ini. Adik kecil, kau harus baik-baik menjual produknya, ya? Pergi kalian. Sana, pergi. Jangan makan tanamanku. Pergi. Pergi. Ini ayam kukus. Silakan dicoba. Kau ini kenapa pakai repot-repot mengantarkan segala? Ya, aku cicipi dulu ya. Ya, silakan. Enak ya, wangi lagi. Oh, wangi ya. Kau kenapa memberiku uang? Ayam yang sudah memakan bunga mawarku, apa mungkin tidak wangi? Kau benar-benar memasaknya? Iya, tentu saja aku masak. Tapi kan kau bilang mawarmu itu banyak dan ayamku cuma sedikit. Kenapa?
Kau malah tega memotongnya. Diberikan kepadaku lagi. Kalau sudah dimasak, dimasak saja. Kau membuat aku marah ya? Salah siapa? Kau tidak mendidik ayahmu. Siapa yang tidak berpendidikan? Siapa yang kau maki-maki? Hah? Siapa? Aku tidak maki siapapun. Ayam itu sudah kau makan dan kau dapat uangnya juga. Jadi kita impas kan? Hah? Tunggu dulu. Kau sudah menghinaku. Aku belum selesai berurusan denganmu. Sekarang juga kau harus menjelaskan kepadaku. Harus bagaimana lagi aku menjelaskannya padamu? Atau begini, supaya kita sama-sama enak. Kalau ada satu ayammu yang masuk ke halamanku, aku akan masak ayam itu. Sudah jelaskan sekarang? Ayamku. Menurut Tuan Chen Lu dan Xiao Tan, bersama-sama membangun pusat penelitian Xiao Tan. Bekerja keras mengembangkan mesin penjual otomatis sport online. Demi kemajuan bisnis baru masyarakat, mengembangkan masa depan yang lebih gemilang. Tapi sayang sekali gajiku ini cuma 70.000 hingga 80.000 yuan. Hanya dapat menyewa seperti ini. Tapi Steve Jobs bukannya dimulai dari gudang yang kecil. Wah, Xiao Tan, ternyata kau bisa berbicara yang enak didengar ya. Sudah, berhenti. Tak-tok terus. Aku sedang memaku, apa hubungannya denganmu? Tentu saja ada hubungannya. Suara itu berisik sekali. Kau pikir ini cuma tempatmu? Ini kan area umum. Nah, itu kau tahu ini area umum. Aku biasanya menikmati pemandangan di sini, kau tahu kan? Kalau kau ingin mengganti tempat ini, harusnya kau tanya dulu padaku. Jangan sembarangan begitu. Kenapa aku harus tanya pendapat? Tentu saja kau harus. Apa kau pikir cuma aku yang tinggal di sini, Cheng Chiang He? Kau taruh barang seenaknya di sini tanpa pernah tanya pada aku. Aku kan bisa kasih pendapat di mana yang cocok. Kenapa kau menggelengkan kepala? Hei! Kenapa kau lakukan itu? Karena ini menghalangiku, aku mau lewat sana. Kau kan bisa lewat sana. Kalau seperti ini aku bisa lewat. Coba saja aku kau lihat. pikir. Ini, aku bisa lewat. Aku saja bisa lewat, masa aku tidak bisa lewat? Tapi aku tidak bisa lewat. Kau taruh barang sembarangan. Sebelah kiri, sebelah kanan. Semuanya penuh dengan barang-barangmu. Mana bisa aku lewat? Jangan mengeluh seperti itu, Chen Chiang He. Harusnya kau sadar kalau kau itu sangat egois. Tidak pernah peduli pada aku, tidak perhatian pada aku. Hanya memikirkan diri sendiri. Kalau selamanya kau begitu, aku tidak akan bicara denganmu. Siapa yang pernah cerita? Bisa memanjat pohon, juga memanjat dinding, tubuhnya sangat lentur. Makanya aku pikir, aku ingin memberikan sesuatu. Aku akan membuatkan tangga. Aku ingin dia berdiri lebih tinggi, melihat lebih jauh. Makanya aku buat dek dari pohon yang usianya ribuan tahun. Memangnya siapa yang memilih fasilitas seperti ini? Hati yang tulus dianggap hati keledai. Kalau kau tidak mau menaiki, ya sudah. Katanya tidak mau menaiki tangga yang kubuat. Ini tanggamu ya? Siapa maksudmu orang itu? Kau. Jadi ini juga tanggaku kan? Aku akan mencoba naik ke atas. Sekarang aku sangat menyesal. Aku tidak akan membuatkanmu tangga lagi. Dan sekarang sudah selesai semuanya. Kalau sudah selesai, sudah kenapa selesai. aku tidak boleh naik? Iya. Ini sudah selesai kan? Dan aku tidak akan melanjutkannya lagi. Tidak akan. Kau. Aku akan membongkar kembali semua tangganya. Ingat ya, kau yang bilang, Chen Chiang He. Iya, aku yang bilang. Besok kau harus membongkarnya. Besok aku bongkar semuanya. Baiklah kalau begitu. Bongkar sampai bersih semuanya Besok ya. sebelum malam aku Jangan bongkar kau sisakan semuanya. Barang-barang Semuanya seperti pasti ini bersih. lagi. Karena Tidak aku ada yang tidak tersisa. suka melihatnya. Aku janji. Jadi berantakan semuanya. Barang-barangmu tidak berguna. Bongkar semuanya.
Saat ini Yiwu pusat distribusi penjualan aksesoris Tiongkok. Menempati 70% posisi penjualan di Tiongkok. Manajer uang? Ya, kalian kembali dulu. Baik, kita bicarakan nanti ya. Baiklah. Manajer uang? Iya, kerjakan tugasmu. Baiklah. Ada apa? Ini konfirmasi gudang luar negeri mereka. Dugaanmu benar. Reputasi Ron Wenxiong sangat buruk. Jadi mereka ingin jual. Kau salah. Ini semua adalah milik kita. Itu makanya aku menjadi mata-mata untukmu. Begini, Toshi. Berbicaralah dengan mereka atas nama perusahaanmu. Tidak usah terburu-buru. Lakukan berdasarkan selera mereka. Lalu apa? Aku sudah memeriksa dan akhirnya aku membuat sebuah kesimpulan. Hei, mulai saat ini, jangan datang lagi ke perusahaanku ya. Dan jangan lagi bertemu di tempat umum, ingat? Tidak harus sampai begitu. Kau tidak mengerti Ruan Wenxiong. Tekan klaksonnya. Terus tekan. Suruh dia minggir. Ayo terus tekan. Hei, yang di depan, cepat sedikit. Tekan lagi klaksonnya, suruh dia minggir. Kau ini, di depan tidak bisa kau lewati. Kemarin hujan, ada sedikit lubang air. Coba kau turun, coba lihat di sana. Iya. Apa kau tahu mobil apa ini? Ini roda 4, tidak mungkin tidak bisa dilewati. Mobil roda 8 juga tidak bisa melewatinya. Aku tidak percaya, omong kosong. Bos, apa? Bisa, bos. Ayo jalan. Percuma Suruh saja. mereka minggir. Tidak akan bisa lewat. Ayo jalan. Tidak usah ikut campur dengan urusan mereka. Cepat minggir. Kapan aku ikut campur? Barusan kau ikut campur. Ikut campur. Aduh, ada apa? Ada yang salah? Ish. Buka tutupnya. Kenapa kau berhenti? Lihat saja. Suka sekali ikut campur. Aku suka. Bisa tidak? Tidak bisa ya Bos. tidak ikut campur. Itu kan urusan mereka. Buang-buang uang memperkerjakanmu. Tuan, bisa tolong aku untuk pergi ke desa di depan. Tolong carikan orang untuk mendorong mobil ini. Beritahu mereka aku bermergawe. Semuanya mengenalku. Ini ada sedikit uang. Iya. Tambah lagi ya. Tambah lagi uangnya. Bagaimana, cukup tidak? Tuan. Coba Tuan. suruh supirmu melihat kabel konektornya. Apa kau bilang? Kabel konektornya. Kau dengar tidak? Cepat periksa. Iya, baik. Kau tahu tidak apa itu kabel konektor? Sepertinya mereka itu bodoh sekali. Aku kan harus memberitahunya. Tuan Wang, apa persyaratan untuk produk-produk Anda? Aku beritahu juga percuma. Bawa aku putar-putar saja. Baiklah.
Malam-malam begini memeriksa ponselku untuk apa? Buka sendiri. Oh. Bukankah ini gudang yang kau bangun pada saat itu? Kenapa dia pergi ke sana? Beritahu dia. Berbisnis itu jangan bawa perasaan. Sampaikan aku yang bilang. Memakai ponselmu untuk membalas pesan. Berarti pesan ini darimu. Paman, Siotan baru saja keluar. Aku tidak mencari dia, aku mencarimu. Aku bilang aku mencarimu. Kau bukan hanya ingin harta, tapi juga wanita. Paman bicara apa? Aku tidak mengerti. Pergi dari sini, jangan pura-pura bodoh di depanku. Kau bilang keluargamu adalah keluarga yang kaya, lalu kau membohongi anakku untuk investasi di perusahaanmu. Lalu apa yang kau bilang? Membuat mesin penjual otomatis super. Ayah, kenapa ada di sini? Aku datang untuk mengambil uang. Mana uangnya? Apa semua sudah kau habiskan untuk main game ini? Ini bukan main game, Paman. Aku bilang padamu ya sekarang, hari ini kamu harus kembalikan uangnya. Kalau tidak, aku hancurkan semuanya. Apa yang kau lakukan? Apa kau dengar? Kembalikan uangnya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Siotan, aku sedang berbicara dengannya. Orang itu adalah pembohong, kau tahu tidak? Semua yang ada di sini adalah uang dari keluarga kita. Itu bagus. Pokoknya aku akan membawa semuanya pulang. Ayah, tolong jangan lakukan itu. Jangan membuat keributan di sini, Ayah. Minggir. Aku mohon Siotan, padamu, Ayah. minggir kau. Tolong, biarkan Minggir. aku dulu. Aku akan kembalikan uangnya. Permisi. Chenlu. Cepat kembalikan uangnya. Ayah. Di sini. Itu, kau lihat kan? Pelan-pelan, kabur semua jadinya. Di sini. Itu lihat. Kau tidak lihat? Tidak dapat lagi. Kau ini teriak terus sih. Bisa diam tidak? Udang itu jadi mendengar suaramu. Kau bisa diam kan? Kalau tidak, mana bisa mendapatkannya? Kalau seperti itu mana mungkin bisa dapat. Sudah diam. Kau tangkap sendiri. Ya sudah, aku yang tangkap. Begitu saja tidak bisa. Kau pikir kau itu lucu ya? Payah. Bodoh sekali kau itu. Aku bodoh. Ya benar, aku bodoh. Kena. Kau lihat Chen Chiang He? Kau lihat kan apa ini? Kau lihat? Iya, aku lihat. Di bawahnya. Ini daun. Mana mungkin? Tadi kan ikan. Aku ingin menangkap udang, bukan ikan. Dari tadi kau mencobanya tidak pernah dapat. Begitu aku yang menangkap, dapat. Aku sudah capek seharian di sini. Kau dapat ikan yang kecil saja tidak? Aku berhasil. Oh ya? Lihatlah. Oh iya, benar, udang. Sudah setahun baru bisa menangkap udang. Sulit ya? Apa maksudmu setahun? Tentu saja. Aku merasa seperti menunggu setahun. Ini penghargaanku. Mana tacuangnya? Itu dia, tacuang. Ini makan ya. Kenapa kau berikan padanya? Tacuang kan suka udang. Ada apa denganmu? 1 tahun aku hanya mendapatkan 1 ekor, tapi malah kau berikan padanya. Ada Pelit saja sekali kau ini. Dengan akses saja seperti itu. Apa kau pikir selama ini aku hanya memikirkan diriku sendiri? Kakimu itu kan bermasalah. Dokter juga bilang pada kita, makan udang itu baik untuk menambah kalsium. Kalau setahun hanya dapat 1, aku bisa mati duluan. Berbuat baik itu sia-sia ya. Kalau kau seperti ini terus, kakimu tidak akan bisa digunakan lagi. Ya sudah, terserah kau saja.
Chen Qianghe. Aku tidak mengerti maksudmu. Maksudku yang mana? Aku beritahu padamu ya, kalau kakiku tidak berguna lagi, aku juga bisa hidup sendiri, tidak akan merepotkanmu. Dasar egois. Ayo cepat tarik aku ke atas. Aku mau pulang. Nah, yang di sana itu. Ya, di sana ya, coba ukur. Sudahlah. Sebentar lagi juga aku akan pindah. Apa tidak ada cara yang lain? Uangku sudah diambil oleh ayahmu. Bahkan aku juga dicap telah menculik gadis di bawah umur. Ayahmu terlalu mudah berprasangka. Pantas saja ibuku berpikiran, percuma kalau dibicarakan. Kau ini kenapa? Agar semua orang mendengar tangisanmu. Malah menangis. Dewasalah sedikit, kecilkan suaramu itu. Kalau kau menangis seperti ini, mereka pikir aku menyakitimu. Aku tidak akan pergi. Mati pun aku akan ada di sini. Di sini pusat penelitianku. Kalau kau mau pergi, pergi saja. Kalau aku pergi, kau meneliti apa? Aku yang balas dendam pada laki-laki. Ayahku orang yang tidak bertanggung jawab. Saat kau jadi tentara, kau juga kabur. Kenapa setiap ada masalah kami perempuan yang menanggung semuanya? Aku merasa bersalah padamu. Tapi aku juga sudah mencari cara, sudah mencuri sebagian uang dari ayahku. Jangan-jangan dari awal kau sudah berencanakan untuk meninggalkanku, benarkan? Ayo jawab, Chen Lu. Dasar tidak punya perasaan. Hei, Tante Gemuk. Kepala desa, sedang apa ini? Sebentar ya. Ini, tolong isi data berikut ini ya. Ini maksudnya untuk apa? Nanti kalau kau isi, maka kau akan mendapatkan subsidi pupuk. Pupuk gratis ya? Iya. Semua orang sekarang sudah mengisi, kau lihat kan? Semuanya dapat ya? Iya, tentu saja. Makanya cepat isi. Satu orang satu atau satu keluarga satu? Satu kepala keluarga satu. Tuan Chen? Ya? Ini tolong isi formulirnya ya. Formulir apa? Aku tidak tahu siapa yang menyumbangkan pupuk organik. Isi saja formulirnya dengan jelas. Satu keluarga, satu formulir ya. Kau kan satu keluarga. Bertani untuk berapa luas lahan pertanian, hasilnya berapa banyak. Semua harus diisi dengan sangat jelas. Ayo, siapa lagi yang belum mengisi? Ayo, cepat isi formulirnya. Mereka mau mengembangkan lahan. Sayang, cara yang kau pakai itu terlalu rendah. Iya, tidak tinggi. Tapi tidak semua orang sama liciknya sepertimu. Sudahlah, ayo pulang. Manajer uang, investasi 6 miliar yuan sudah dikirim. Harus jaga informasi ini, jangan biarkan orang lain tahu, Manajer San. Urusan ini hanya kau dan aku yang tahu. Jika terjadi sesuatu, itu jadi tanggung jawabmu. Jangan khawatir, Manajer uang. Oh ya, ada satu kata. Pantas atau tidak aku katakan. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Apa kau merasa gudang transit luar negeri tidak ada prospek? Jangan lupa, saat itu yang aku tahu Komisaris Chen, dia rugi besar. Apa kau sedang membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh ayahku dan aku akan jatuh
dengan hal yang sama, betul kan, Manajer San? Aku bilang padamu ya, aku dan perusahaan mengerjakan sesuatu dari mana jatuh dan akan bangkit di tempat yang sama. Sampai sekarang aku tidak percaya dengan kemalangan. Ya benar. Benar. Kak. $500.000. Kau yang itu benar-benar keterlaluan. Berapapun yang diberikan tidak cukup, kan? Dia sangat baik padaku. Tapi waktu itu aku sangat butuh uang, Kak. Tapi kau tidak pernah bertanya apa yang terjadi padaku. Kenapa kau harus tanya? Terus-menerus membeli mobil, lalu main game. Irit sedikit lah. Kau meremehkan aku, Kak. Hei. Kau pernah bilang kalau kau tidak akan memberiku masalah. Dan kau tidak menghamili wanita itu, kan? Jadi di matamu aku ini orang yang gagal. Aku pergi, Kak. Bos ini berbargawai mulai bisnis penjual pupuk, kemudian menjadi pengusaha properti dan golf, lalu membuka beberapa lahan. Kelihatannya dia tertarik dengan tempat ini. Ini mudah. Kalian tenang saja, biar aku yang hadang dia. Jangan. Aku rasa hal ini sangat menarik. Kak, sebenarnya apa yang kau inginkan? Besok, bawa orang itu ke sini. Lalu, pagari semua lahan kosong di belakang gunung. Lalu, di sana kau pasang label Taman Dendrobium. Kau kumpulkan orang di siang hari. Iya. Kasih mereka formulir. Bukankah dia itu orang kaya? Satu formulir berhadiah sekarang pupuk. Bagaimana? Iya. Hei, ternyata kau rakus juga ya. Kalau aku lebih rakus lagi boleh kan? Lanjutkan. Kau harus buat lebih banyak label. Pasangkan label itu di seluruh pohon di atas gunung itu. Sertakan usia pohonnya. Begitu juga dengan tanaman obat-obatannya. Kau tulis juga. Dan tulislah obat Tiongkok. Ya. Dan minta pada Tuan Zhou mengajak orang-orang. Bos Wei itu tidak mudah melakukan hal ini. Jadi kita harus mainkan peran ini dengan baik. Bermain peran dengannya. Sudah jelas kau mengacaukan semuanya. Kau itu orang yang sangat munafik, Chen Qiang. Pokoknya jangan lupa ya. Iya, nanti aku ke sana. Kepala desa. Hei. Ini apa lagi? Tante Gemuk, ayo kita pergi bersama. Aku tidak mau mengikuti perintah mereka. Ayolah. Mereka datang dari kota. Kita dengarkan dulu apa mau mereka. Setelah itu baru kita tahu apa sebenarnya. Ayolah. Ayo kita ke sana. Ayo. Ini jam berapa? Dari mana saja kau? Coba kau lihat. Aku sudah mengambil uang dari ayahku dan jumlahnya sangat banyak. Lebih baik kau kembalikan. Dia tidak akan mungkin mencari masalah. Itu benar. Sebaiknya kau simpan uangnya. Ayo. Lebih baiklah. Anggap saja kau punya setengah saham. Serius? Jadi aku bos di sini. Benar. Baiklah kalau begitu aku tidak akan pergi. Lagi pula, aku sudah diusir oleh ayahku. Jadi aku tidak ada hubungannya lagi dengan dia. Kau tidak salah. Kakak kelas? Aku pinjam sebentar ya. Ayo. Minumlah. Memangnya ada apa sih, Kak? Kita minum dulu. Iya.
Ada apa, Kak? Kita telah diakuisisi. Oleh Silicon Valley, kita harus melakukan hal yang besar. Terutama pada single day, mimpi kita akan terwujud. Diakuisisi? Maksudnya? Kita kembali ke Amerika. Kau ini kenapa? Bukankah ini yang kau inginkan, Lu? Kita akan masuk ke bursa saham secara mandiri dan mengembangkan usaha di Tiongkok. Saudaraku, kau sadarlah, Silicon Valley adalah surga di industri ini. Bukan, ada di Tiongkok. Harus di sini. Chen Lu, kau meninggalkan sekolahmu demi membangun perusahaan. Usiamu masih muda, sangat mudah berpikir. Dan aku sudah mengalami lebih dulu daripada kau. Jangan sampai kau menyesal. Aku bilang ikuti 270, ya sudah ikuti saja. Komisaris Wang, mereka bayar 300. Apa kau mau menambah? Ingat ya, aku tidak peduli lawan bayar berapa. Kita ikuti saja. Komisaris Wang, kita dapat. Oke. Sampai kapan ini? Kenapa lama sekali? Sabar. Aku sudah lelah. Para masyarakat desa, kita ucapkan terima kasih kepada manajer W yang sudah mendukung kita. Desa kalian sebenarnya berjumlah berapa orang? Bukannya hanya puluhan kepala keluarga? Banyak. Di belakang gunung juga, termasuk bagian masyarakat kami. Mereka mendengar ada pembagian pupuk gratis, makanya mereka semua datang ke sini. Bos, lahan di belakang gunung semuanya sudah ditutup, Bos. Kapan ditutupnya? Aku tidak tahu. Ini semua sudah sampai ada yang salah. Paman, Ya, bukankah di belakang gunung lahan kosong? Lagi. manajer W, apa maksudmu? Kau mau menolong kami mengolah lahan di belakang gunung? Aku hanya bertanya saja, cuma bertanya. Tahun ini masyarakat sudah berencana untuk menanam di sana. Menanam apa? Menanam, semua papan label sudah diisi. Bos, tulisan yang ada di papan, mereka sendiri yang memasangnya. Tuan Chen, idemu sungguh luar biasa. Aku beritahu ya, aku panggil semua sepupu dan saudaraku untuk datang dan mengisi formulirnya. Semuanya 15 formulir, jadi aku dapat pupuknya 15 karung. Aku akan mengajarimu ide yang lain. Apa? Sebaiknya kau pergi ke lahan yang di belakang gunung itu, lalu gunakan salah satu lahannya. Tanamlah dendrobium. Oh, begitu ya? Ya. Tante Gemuk, sebaiknya kau cepat kembali. Hitung ayammu. Mungkin ada yang kurang satu. Iya sudah, potong saja sana. Kakak, dendrobium Sana, minggir. Aku sudah bilangkan kembali ke rumahmu. Senang sekali sih main ke rumah orang. Menyebalkan. Kak, bagaimana? Ya. Apa kau benar-benar ingin mengajak orang menanam dendrobium itu? Benar. Bagus sekali. Baiklah, soal itu akan aku pikirkan lagi ya. Kakak, nanti malam mampir ke rumahku ya. Kita minum bersama. Aku masak ayam juga. Jangan lupa datang ya. Jadi malam ini, aku tidak akan masak untukmu ya. Bertamu saja ke rumahnya dan makan ayam di sana. Belakangan ini aku alergi makan ayam. Oh, berarti kau setuju ya? Siapa yang bilang?
Aku yang bilang. Ayah! Ibu! Pelan-pelan. Ibu, Hah? ayah. 13. Semuanya sudah kembali. Ayah, ibu. Ketika aku lihat peta perjalanan kereta, yang pertama aku pikirkan peta yang kau gambar, lingkaran yang diperlihatkan pada kita. Pada malam tahun baru Imlek, ayah baru pulang dari Eropa. Setiap kalimat yang ayah bilang aku selalu ingat. Ayah, kota yang saat itu kau pilih hampir sama dengan mereka. Pandangan ayah memang jauh ke depan. Anakmu memujimu. Senanglah sedikit. Lebih jelek saat kau menangis. Sudah hentikan. Ayah, ibu, tolonglah dengarkan aku dulu. Iya, baiklah. Teruskan. Ayah, aku tahu apa yang kau khawatirkan. Tapi jangan khawatir, aku tidak membawa perasaan. Apa yang kalian lakukan saat itu tidak ada jalur sutra baru. E-commerce juga tidak semaju seperti sekarang. Kali ini keadaan berbeda. Jangan khawatir, aku pasti akan mengatasi semuanya. Ayah, ibu, aku hanya ingin mendengar pendapat kalian, bukan tepuk tangan. Ini bisnis anakmu mencapai 1,6 miliar yuan. Bagaimana kau ini? Ayo bicara dengan anakmu. Sebaiknya lakukan order kecil. Tidak bisa hanya mengandalkan yang besar. Oh, ibu? Menurut ibu? Setuju. Oke, Ya, bersulang. silakan diminum. Ayo. Tambah lagi ya. Hari ini menyenangkan bukan? Iya, tidak apa-apa. Nanti aku bayar. Mulai saat ini, aku ini prajuritmu. Enggak, hah? Pelayan, Iya, rencana tolong minumannya. Hari ini apa saja yang akan kau kerjakan? Sekarang aku tidak mengerti dengan jalan pikiran dari kedua orang tuaku. Senang dulu ya. Apa mungkin karena tinggal lama di satu tempat harus menjadi seorang yang tertutup? Mari kita bicarakan bisnis. Aku akan memberikan informasi. Sebelum tanda tangan dengan Tuan Ruan Wenxiong, aku berkonsultasi dengan profesional, meneliti di mana kegagalan Ruan Wenxiong. Dia terlalu ambisius dan hanya ingin order besar. Coba kau pikir, order besar ada berapa banyak? Ini sama dengan fungsi gudang transit pada waktu itu. Order-order kecil akan menerima imbas dari para agen. Makanya, dia gagal. Sama mamamu. Tapi jangan bilang papamu. Dari aku, iya nggak? Iya. Bisakah kau geser sedikit? Sedikit saja. Tolong sedikit lagi. Kenapa? Bisa tidak berhenti bertengkar sebentar? Hah? Aku ingin kita bicara baik-baik. Bisa kan? Bisa. Bicara saja. Apa yang akan kau bicarakan? Aku ingin bicara serius, Chen Jianghe. Aku ingin minta maaf. Waktu tadi Wang membuka peta itu, bulu kuduku merinding.
Saat musim semi tahun 2005, kau berencana membuat sebuah gudang transit. Tapi tidak ada yang mengerti keinginanmu, apalagi mendukungmu. Termasuk aku tidak mengerti. Tidak peduli saat itu kau mengerti atau tidak. Seharusnya aku mendukungmu. Karena aku ini adalah istrimu. Aku bukan hanya tidak mendukungmu, tapi aku juga bertengkar denganmu dan keluar dari rumah itu. Membuat hidupmu jadi semakin sulit. Bahkan jauh lebih parah. Aku minta maaf ya. Sudahlah. Jangan bicarakan itu lagi. Kalau saja pada saat itu kau tidak mengorbankan dirimu untuk menukarnya dengan nyawaku. Aku tidak tahu sekarang aku ada di kehidupan mana, ya kan? Kalau saat itu aku tidak bertengkar denganmu, aku yakin kau tidak akan terlalu khawatir. Kalau kau tidak memaksa pergi ke Eropa, mungkin kau tidak akan diculik Chen Chiang-he. Chen Chiang-he, kau adalah orang yang benar-benar luar biasa. Puluhan tahun aku bersamamu. Baru pertama kali aku berani mengakui apa yang dikatakan oleh pamanmu itu. Luo Yiju tidak sepadan dengan Chen Chiang-he. Baiklah, baiklah. Malam-malam tidak usah bicara omong kosong. Sudahlah, ini semua adalah masa lalu. Iya benar. Baiklah. Malam ini aku akan mengatakan dua hal padamu. Pertama, karena masalah ini maka aku akan introspeksi diri. Aku juga merasa sangat bahagia. Kemudian yang kedua, aku bisa kau katakan lebih spesifik bagian mana dari diriku yang luar biasa? Sudah tidur sana. Tunggu. Jangan tidur dulu. Jawab dulu pertanyaanku. Tidur saja. Kau bilang tidak mau bertengkar. Aku bilang sebentar kan. Bukankah kau bilang ini masa lalu? Tahun itu memang masa lalu, tapi tahun tetap berjalan kan. Halo? Manajer Wan, sudah diperiksa. Presiden Direktur Qingtao Group adalah teman kuliah Presiden Direktur Yansu Group, Wang Su. Baiklah. Saham Yansu performanya begitu rendah. Membeli gudang di luar negeri, aset inferior yang dibuang oleh orang lain membuat para investor khawatir. Katanya seorang profesional.
matikan saja ya. Iya. Komisaris Wang, Ada apa? pukul 10 Anda ada rapat, lalu Anda ada jadwal makan siang dengan direktur asosiasi, dan pukul 3:30 ada pertemuan Kubatalkan dengan semuanya. yayasan. Perintahkan seluruh pegawai untuk belajar bagaimana gudang di luar negeri. Baiklah. Oh ya, pemantauan jarak jauh ke grup saat ini teknologi mereka mendapat terobosan jika digabungkan dengan peralatan medis kita. Berdasarkan informasi yang kudapat, beberapa perusahaan sedang memperebutkannya. Oleh karena itu, pikirkanlah bagaimana cara mendapatkannya dari Tiongkok. Baiklah. Komisaris Wang. Tidak bisa meluangkan waktu untuk bermain golf. Tunggu aku berlatih untuk bertanding denganmu lagi ya. Baiklah. Soal proposal akuisisi, apakah sudah melihatnya? Bagaimana? Kenapa? Pendapat dari kalian sudah kami tulis semuanya dalam rencana kami. Jika diletakkan pada 1 bulan yang lalu, aku pasti tidak akan ragu untuk menandatanganinya. Tapi bulan ini, penelitian teknologi medis, pemantauan jarak jauh kami mencapai terobosan juga sudah masuk ke pasar. Oleh karena itu tim kami tidak setuju terhadap akuisisi. Dan kami akan mengembangkan sesuatu yang baru nantinya. Manajer ke, apa kau pernah mendengar satu hal ini atau tidak? Ibu saat ini sedang berusaha jadi pusat penjualan alat medis paling besar di Tiongkok. Tetapi setahu aku, bagaimanapun Yichu belum tentu berhasil. Sekarang hanya ketidakpastian. Sangat jelas, akuisisi adalah suatu kebohongan. Teknologi medis memantau jarak jauh barulah yang nyata. Yang aku katakan benar kan? Informasi yang sudah disebutkan oleh manajer itu sangat akurat. Sejujurnya, demi masalah ini, begini, aku beri sebagian saham perusahaan kami menjadi milikmu pribadi. Bagaimana menurutmu? Aku dengar Samyensu akhir-akhir ini jatuh gratis. Aku tidak membelinya. Karena kondisi kesehatanku, aku tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaan ini. Aku mengundurkan diri. Maafkan aku. Manajer Chiu, silakan tanda tangan di sini. Baiklah. Terima kasih. Sampai jumpa. Ini obat herbal yang kuminta Xiao Yu petik dari gunung. Tanaman ini bagus untuk rintis. Aku lakukan untukmu dan kau tidak perlu berterima kasih. Halo? Kau sudah terima? Kau tidak perlu takut pecah. Itu aku beli di Amerika, dekat denganmu. Hei, aku tidak salah beli kan?
Bagaimana menemukannya? Asal kalian pakai hati, pasti dapat menemukannya. Halo? Halo? Aku tidak akan berterima kasih. Dan aku tidak menyuruhmu. Sampai nanti. Chenlu, perusahaanmu dan manajer Go sudah kosong. Apa kau sudah tahu? Itu benar, aku tidak bohong. Mereka sudah kembali ke Amerika. Gawat, aku ditinggalkan di Cesiang. Oh, apa yang harus kulakukan? Apa karena penelitian kita membuat mereka marah? Mungkin. Tunggu. Apa aku sudah tahu dari awal? Kau, Chenlu, tunggu. Kau tidak pergi, apa karena aku? Kau tidak mau ya meninggalkanku? Yang aku tidak rela hasil dari penelitian. Sebenarnya aku bingung, kita ini sedang meneliti apa? Kau pikir aku ini main-main? Walaupun uang kita banyak yang habis, aku tidak peduli. Kau merasa kalau aku tidak akan sukses? Aku bukan begitu maksudku. Pergi kau. Aku menyuruhmu untuk pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tuan Su? Tuan Chen, aku bilang Bos Hui itu sedang menuju ke rumahmu sekarang. Untuk apa ke rumahku? Aku tidak tahu. Dia dan bawahannya datang ke rumahmu. Dia bilang kalau menangkap pencuri harus tangkap pemimpinnya dulu. Ya sudah ya. Iya, Lebih baik kau baik. berhati-hati. Kakek? Ya. Kakek, manajer W datang untuk bertemu. Dan ini ada hadiah untuk kakek. Wah, banyak sekali kadonya. Tidak usah repot-repot. Senang bertemu denganmu lagi. Iya. Rupanya kalian berdua ada di sini. Iya. Anak-anak semuanya keluar. Kami sedang bersenang-senang di sini. Tempat ini, aku merasa tempat ini tidak menarik sama sekali. Bunga mawar ini bagus ya. Apa kau yang menanamnya? Iya. Oh, baik. Rumah ini terlalu buruk. Jika turun hujan tidak bocor kan? Sudah terbiasa. Wah, bunga ini. Ini bunga dendrobium. Sawi. Sebenarnya ada perlu apa ke sini? Ayo, silakan duduk. Cari tempat yang nyaman. Di sini saja. Iya. Silakan. Kalau tempatnya kotor, ayo silakan duduk di sini saja. Iya, tapi tempat Di sini itu. bersih. Ayo silakan duduk. Ayo, kalian tamu, silakan. ayo duduklah. Ayo, tidak usah malu-malu. Silakan. Kalau begitu baiklah, aku duduk. Silakan. Silakan. Ya ampun, enak sekali. Dengar, hari ini aku kemari. Aku langsung saja ya. Penduduk desa semua berkata, kalau kalian berdua sangat berpengaruh dan sangat dihormati di sini.
Lalu mengenai ganti rugi, masalah editorium kita diskusikan saja berdua. Bagaimana? Kita hitung saja secara gampang. Ayo. Aku dan manajer Wei membuat sebuah survei. Jika kalian 0,67 km persegi menanam 40.000 bibit, berdasarkan keadaan, kalian paling banyak hanya mendapat 20.000 bibit. Berdasarkan 2 yuan per bibit, 0,67 km berarti 80.000 yuan. Tetapi, berdasarkan perhitungan kami, harga dendrodrium 1 yuan per bibit. 0,67 berarti hanya dapat dihargai 40.000 yuan. Belum lagi termasuk penyewaan tanah dan pupuk, pegawai, biaya air dan listrik, pemasukan per tahun adalah puluhan ribu yuan. Biasanya 0,67 km hanya dapat menghasilkan 200 kg. Karena itu, Anda mendapat kompensasi 40.000 yuan. Penduduk desa ada 60 keluarga, keseluruhannya 120 km persegi. Berdasarkan perhitungan kalian, kami harus memberikan kompensasi 72 juta yuan. Tetapi berdasarkan keadaan yang sebenarnya, keadaan cuaca tahun depan dan dendrodrium tidak akan naik. Oleh karena itu, kami hanya dapat memberikan kompensasi 36 juta yuan. Silakan dipertimbangkan. Apa kau mengerti? Tentu saja mengerti. Jadi begini, dengar baik-baik ya. Produk ini tahun depan tidak baik. Itu hanya bisa menjual 36 juta yuan. Tapi manajer Wei ini orangnya sangat baik. Beliau takut kita rugi, jadi akan memberikan 72 juta yuan. Tidak bisa. Hah? Seperti yang dikatakan manajer Wei. Beliau sudah melakukan survei. Kita dapat kompensasi 72 juta yuan. Dan beliau bilang akan berikan lagi pada kita 36 juta yuan kan? Bukan. Itu salah. Betul. Iya. Dia bilang akan ditambah lagi 36 juta yuan per tahun. Berhenti. Setiap tahunnya 72 juta yuan kan? Harga keseluruhan 36 juta yuan. Kompensasinya hanya sekali ya? Betul. Jadi hanya setengah. Kalau begitu kami tidak akan menjualnya. Begini Tante, kami jelaskan lagi agar tidak ada kesalahpahaman. Aku duduk berbicara denganmu ya. Bagaimana? Ayo duduk. Kau lihat. Begini ya. Tidak peduli apa sedang kau tanam. Dia pasti tumbuh dan membutuhkan waktu. Setelah tumbuh kau petik kan? Setelah dipetik kau akan menjualnya. Juga membutuhkan waktu kan? Iya. Karena itu asalkan tanahnya kau berikan padaku, aku akan memberikanmu uang tunai. Jadi tidak perlu pergi menjualnya. Apakah jika ada uang kontan? Bisa langsung dikerjakan? Bisa menikmati hidup? Sebagai contoh, sampai ke kota, pilih rumah yang kau suka. Lingkungannya semakin ramai, semakin baik. Dan kau tidak perlu naik tangga karena ada lift. Iya. Bisakah Bos Wei memberitahu kami keadaan kota saat ini? Rumah yang bagaimana yang baik? Yang aku tahu, properti di kota itu sangat banyak. Dan aku tahu juga, ada perusahaan internasional, Yensu namanya. Dan properti ini akan segera dibuka. Berdasarkan informasi rahasia dari temanku, harganya 30.000 yuan per meter. Berapa? 30.000 yuan. Harga awalnya tidak betul. Coba kau tanyakan lagi. Ya, tanyakan saja temanmu. Xiaowang, harga properti awal kau putuskan berapa harganya? Berapa? Kami belum setuju kenapa kau sudah tetapkan harganya. Begini, silakan undurkan waktu pembukaan. Benar. Lalu berita lebih jelasnya, tunggu pemberitahuan dariku. Duduk saja dulu. Iya, lanjutkan, silakan. Kau adalah... Dia ini suamiku. Kalau begitu, kita sudah hidup pembicaraan ini ya. Aku ada yang lupa. Ayo, cepat. Ini hadiah untukmu. Terimalah. Ayo, silakan diterima. Hadiah ini sangat cocok untuk kalian. Tidak usah repot-repot begini. Perhiasan. Itu adalah kado istimewa Yichu Group untuk para pelanggan VIP. Coba lihat, ini edisi terbatas. Ada nomor serinya juga. Coba lihat, 88. Iya, benar. Ini membawa keberuntungan. Lumayan. Iya, lumayan. Ini nomor keberuntungan. Tunggu sebentar. Kalungku berapa ya nomornya? Tidak usah dilihat. Ini 001. Dari mana kau tahu itu? Aku kan yang memberikannya padamu.
kau? Masih berlagak so hebat di depanku. Memangnya kenapa? Apa kau lupa? Manajer? Selama ini kau hanya memberikan aku kalung seperti ini saja. Sudah merasa hebat. Apa maksudmu? Kau sudah permalukan aku di depan banyak orang ya? Aku kan bicara kenyataannya. Tidak peduli ini pemberian atau hadiah, tapi bagus Iya, kan? aku Ini tahu. bagus kan? Memang Iya. salah memberikannya padamu. Aku yang mencari desainer dan desain kalung Memangnya ini. kenapa? Tentu saja bagus hasilnya. Tapi kau sudah menghabiskan Kau uangku. yang paksa aku menghabiskan uang itu. Memang itu Lagi pula kenyataannya. semua uangnya di Kau tanganmu. menghabiskan Kau uangku lucu juga senjanya. ya? Kau berikan Sekarang aku uangnya, tidak aku terima berikan lagi. padamu. Sudah cukup. Oh, baik. Maaf ya, kami jadi bertengkar. Tante, kau. Aku. Dia adalah istriku. Kalau begitu, aku mohon pamit ya. Aku permisi dulu. Manajer Wei, Kenapa kau pergi? Karena aku tidak mengerti apa-apa. Obrolan kita ini sangat tidak menyenangkan. Orang-orang tidak mengerti malah kau pergi. Aku tidak mengerti apa yang ingin kau lakukan. Kau ada urusan apa? Tidak ada hal yang serius. Kalau tidak ada yang serius, ayolah ngobrol sebentar saja. Lagi pula kami juga kesepian. Kalau begitu Anda silakan duduk. Jangan. Kau adalah tamu. Kau Anda saja. Ayo, silakan duduk. Silakan. Oh, baiklah. Silakan. Silakan duduk. sepertinya ini pertama kalinya ya kau bisnis properti. Iya, aku rasa begitu. Iya. Bisnis pupukmu sangat hebat. Kenapa kau beralih ke properti? Aku tidak bisa mendapat untung besar. Tapi juga bisa rugi besar kan? Iya. Kenyataannya bisnis pupukmu sangat hebat. Sekarang kau akan beralih ke properti. Tapi itu bagus juga. Dan bagaimanapun dalam bisnis itu, kau harus bisa bersikap realistis. Tante, aku sangat realistis. Di mana realistis? Pemuda yang ada di belakangmu itu baru saja memberikan aku laporan. Benar kan? Kau bilang kalau hasilnya tidak baik, bisnisnya pasti tidak baik juga. Kalau modalnya turun, akan turun juga hasilnya. Kalau kau ingin menanam di sini, harus tahu juga berapa banyak bibitnya. Iya. Semuanya harus sesuai dengan perhitungannya. Dari kata-katanya itu aku tahu benar kalian ingin mengelabui kami, ingin membohongi para petani di sini. Apa itu yang kau sebut realistis? Bisnis tidak boleh seperti itu, Tuan. Kalau seperti itu, usahamu tidak akan panjang. Apalagi? Ayo bicara tentang pengembangan. Apa itu pengembangan? Sebenarnya aku juga tidak tahu. Tapi butuh tempat untuk kau kembangkan. Terserah kau bagaimana mengembangkannya, tapi aku tidak memiliki opini apa-apa. Tapi Bos Wei, kau lihat tempat ini? Pegunungan yang indah dan air yang sangat jernih. Lihatlah pohon itu, usianya 1000 tahun. Pohon kamper tua. Setelah kau kembangkan tempat ini, apa yang akan terjadi? Setelah selesai kau bangun, bagaimana dengan pohon-pohon ini? Setelah kau kembangkan tempat ini, kau akan menyuruh kami para petani untuk meninggalkan tempat ini. Kita berpikir dengan sudut pandang yang berbeda. Kalau lahan ini adalah tempatmu, Bos Wei, aku adalah developernya, dan aku akan mengusirmu dari sini. Apa kau akan keluar dari sini? Aku bicara terus terang padamu. Kalau kau benar-benar setiap tahunnya memberi kami 72 juta yuan, aku juga tidak akan pernah pindah. Kau terlalu bicara prinsip, bicara satu persatu saja. Tapi pada saat kami sedang membicarakanmu, kau tidak mengerti sama sekali. Ada apa? Sini biar aku yang sulam. Tidak usah. Memangnya aku tidak boleh menyulam untukmu? Iya, maaf, tunggu sebentar ya. Sebentar lagi selesai. Mohon sabar. Aku tidak merasa pendapatmu itu kosong. Karena alur bisnis itu sekarang sedang tren. Kami tidak melawan tren, tapi mengikuti alurnya saja. Mari berjabat tangan. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Benarkah? Ini luar biasa. Mohon maaf ya, nanti kita lanjutkan lagi. Ternyata dia sangat mengerti seluruh pikiranku. Benar-benar orang yang mengerti aku. Tentu saja, tidak mungkin kau bicara selama itu. Yang lain saja cuma 5 menit. Sebenarnya kemampuannya biasa saja. Hanya buang-buang waktu saja. Iya, wanita itu selevel denganmu. Kau tidak mengerti. Dia akan menjadi asistenku yang paling diandalkan. Percaya atau tidak? Ya sudah, telepon saja dia. Tidak perlu. Aku akan bilang besok dia sudah mulai bekerja.
Kau mau apa dengan itu? Makan dagingnya. Kak. Ada apa? Sedang apa, Kak? Kangen si Uyen ya? Bilang saja padaku. Kalau aku kangen si Uyen, apa itu urusanmu? Kak, pinjam uang lagi boleh tidak? Kau habis 500.000 yuan. Uang itu untuk judi ya? Tidak, Kak. Hari ini manajer Go bicara padaku dengan serius. Beliau mengatakan padaku bahwa perusahaan akan berkembang menjadi lebih besar. Baiklah, ini hal bagus. Dia akan memberi berapa? Ya, terserah kakak deh. Banyak juga boleh. Baik, aku beli perusahaannya. Itu namanya kakak terlalu serakah. Aku cuma butuh 1 juta saja. 5 juta yuan. Modal perusahaannya cuma 20 juta yuan. Bagaimana aku berani mengatakannya? Ya sudah, 2 juta yuan. 3 juta yuan. Tidak kurang, tidak lebih. Atau kalau tidak aku pinjami uang. Kak, duduk dulu. Baiklah, 3 juta yuan. Oh ya, masih ada lagi. 3 juta yuan kali ini ditambah dengan 500.000 yuan yang aku pinjamkan. Bagaimana perhitungannya? Kakak terlalu perhitungan. Walaupun adik kakak harus ada perhitungan. Jika nanti perusahaan goyang menjadi perusahaan terbuka, bagaimanapun aku menjadi pemegang saham. Katakan padaku, kau akan memiliki berapa persen? Sekitar 20%. Hanya sekitar 20%. Katakan berapa? 20%? Aku terlalu menganggap enteng. Kita hitung saja 50-50. Artinya aku dapat 10%, benar kan? Kak, kalau gua mengetahui ini, dia tidak akan setuju. Ya, dia jangan sampai tahu. Ini negosiasi internal. Aku ini saudara kandungmu, Kak. Ini sudah termasuk di dalamnya. Jika bukan karena hubungan kita berdua, bisnis ini tidak kujalani. Oke, deal. Apalagi, Kak? Tulis. Baik. Selesai. Dia sudah keluar. Aku bukanlah orang yang berpikiran sempit. Benar kan? Lebih baik aku tidak punya rasa malu. Tangga ini, ku bilang bongkar tapi tidak pernah aku bongkar. Dek observasi, 1000 tahun lebih. Aku bangun untukmu. Hah? Dan setelah itu, semuanya khusus milikmu, Lu Yichu. Dek observasi yang kubuat secara khusus, setelah itu tidak ada lagi orang yang pantas menaikinya. Selain kau, aku juga ingin menaikinya. Harus lewat persetujuanmu. Ini... Apa yang kau katakan itu masuk akal. Seumur hidupku, aku tidak pernah memberikan kado padamu. Aku memang seperti ini. Tidak sering memberikan hadiah. Kalau aku memberikan sesuatu, maka aku akan memberikannya. Nah, sekarang... Silakan. Nyonya Luo Yichu memotong pitanya. Apa yang sedang kau tertawakan? Ayo, cepat lakukan.
Dan sekarang, silakan Nyonya Lu Yichu untuk naik ke kabin. Langkah kakimu sekarang sudah terasa berat ya? Hah? Kakimu sakit ya? Hah? Ada apa? Yang ini atau yang ini? Yang mana? Kau itu orangnya benar-benar menyebalkan. Waktu itu aku ingin naik, tapi kau melarangnya. Aku tidak boleh naik tangga. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Apa maksudmu? Aku mau naik untuk melihat kabinku. Aku suka sekali hadiah ini. Tapi sayang, aku harus minta maaf padamu. Mungkin di kemudian hari hanya bisa melihatnya dari bawah saja. Suamiku, kakiku tidak kuat lagi naik ke atas. Pelan-pelan saja. Hai. Awas, jangan menghalangiku. Aku di depan lensamu. Ya, hati-hati, pelan-pelan saja. Rasanya pinggangku mau copot. Sudah kubilang panggil porter tidak izinkan. Pekerjaan kita kan jadi mudah. Nanti kupikirkan kalau kau sudah menjadi orang sukses. Di awal membangun perusahaan, kalau bisa irit, diirit saja. Sini. Iya. Ada telepon.
Iya, Kak. Di mana kau? Aku bekerja di perusahaan, Kak. Perusahaanmu tidak ada orang lagi. Kau bohong sama siapa? Perusahaan kita sudah pindah, Kak. Pindah ke surga atau neraka? Hebat sekali ya, kau bohongi aku. Aku harus membantu menghitung keuangan. Masih menyuruhku untuk menaruh saham di perusahaan kau yang... Kau sudah permainkan aku seperti seekor kera. Tapi ingat, kau sudah lupa ya? Kakakmu mengerjakan sesuatu pasti memeriksanya dengan teliti. Tapi kakak sudah meminjamkan uang padaku. Karena aku tidak menyangka adik kandungku yang akan membohongi aku.